Bapak, terima kasih ke sore ini kami kembali boleh menikmati hadirat-Mu terbuka di tempat ini. Kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu untuk kami. Itulah sebabnya kerinduan kami Tuhan isi. Kerinduan kami tidak pernah Tuhan tolak. Permohonan bibir kami tetap Tuhan kabulkannya. Karenanya Tuhan telah sambut kami dengan mahkota kemenangan. Sehat, sukses, panjang umur, kebahagiaan Kau beri pada kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat apa yang Kau sediakan bagi kami yang hadir maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming. Tentulah hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami, yang mungkin ada di rumah karena sedang beristirahat atau sedang dirawat di rumah sakit. Kami menyadari bahwa kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah mereka sejauh mereka mendengar firman-Mu, keterbukaan pikiran dan mereka mengalami kasih Tuhan. Biarlah mereka bisa bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Demikian buat mereka yang saat ini sedang berpergian oleh karena pelayanan, tugas pekerjaan, tugas pemerintah, Tuhan. Atau mereka yang sedang berlibur, sedang jalan-jalan. Sertai mereka. Wujudkan apa yang menjadi rencana jalan mereka. Pimpin jalan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh selalu berucap syukur ketika Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Demikian hamba berdoa buat seluruh komponen yang melayani di tempat ini. Pemusik, pemuji, dancer, asal, counselor, operator sound system, multimedia, lighting, computerized, sekolah minggu, perparkiran dan keamanan. Semua dalam rengkuan ilahi diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat saudara kami yang pertama kali hadir di tempat ini. Dan mereka bukan orang asing, mereka kawan sewarga dari kerajaan Allah. Nyatakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Seturut itulah Tuhan menjawab. Pulang dari tempat ini mereka sudah membawa pengharapan baru. Hidup mereka adalah kepastian. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat mereka yang berulang tahun sepekan yang namanya tercantum di layar monitor ataupun yang belum tercantum. Tuhan, Engkau yang memberikan umur bagi mereka. Engkau rancang sukacita buat mereka. Hamba berdoa diberkatilah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk kembali lihat kiri kanannya dong. Hilang sama sampingnya, senang aku duduk berdampingan dengan Anda, orang-orang yang diberkati. Hoi haleluya. Nah sekarang silakan duduk. Terima kasih untuk praise and worship ya. Nanti kita akan nyanyikan lagu kembali 2 tadi itu. Mantap, bagus Bapak, sesuai dengan khotbah saya hari ini ya. Dan berkati semuanya ya, kecuali Tison yang akan temani saya. Bapak Ibu, shalom semuanya. Selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir. Tentu harapan saya Bapak Ibu tidak langsung balik. Kalau Anda yang kali pertama hadir bersama kami atau nilai live streaming, Anda tidak langsung tinggalkan, Anda ikuti seksama. Tuhan punya berkat buat Anda. Dan buat Anda yang di sini pastikan tidak langsung balik. Anda bisa berjumpa dengan staf saya, usher, counselor yang sudah ada bednya. Dan mereka akan membagikan visi misi gereja kita di tempat ini. Dengan demikian kami juga ingin ambil bagian berdoa. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan topangan doa kami. Mulai hari ini saya sudah umumkan kepada tim Hur, tim Harun. Saya bilang semua formulir doa dikolek, maksudnya dikumpulkan, masukkan dalam sebuah peti dan dibawa ke setiap doa gereja. Kemarin-kemarin kan hanya doa tertentu. Hari ini semua akan didoakan ratusan jemaat Tuhan yang kita kumpul ya. Ratusan, ada pengerja, kemudian ada doa hari Kamis ya. Ada doa hari Sabtu, ada doa hari Selasa, ada doa keliling. Ya, nanti juga diserahkan kepada tim Yosua. Ya, doa peperangan biasanya kalau beliau itu. Diajak berperang, enggak diperangin dulu. Bapak Ibu, tapi saya mohon ya. Jadi karena mungkin saya ini pernah ke Manado, tuh mohon. Mohon terus gitu ya. Saya mohon ya. Kalau toh ada jawaban, berikanlah kesaksian.
Tadi ibu ini kesaksian pasang suami istri, kesaksiannya bagus sekali. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu. Ada seorang ibu datang ke saya, tanya saya, Babe masih ingat gak? Lah ya gimana saya mau ingat, orang gitu banyak yang datang ke saya minta doa. Saya ya karena jemaat, masa saya bilang enggak ingat ya kan, ngecewakan. Iya saya cuma senyum. Iya saya itu kan bisa bilang iya, ingat, iya tidak juga. Iya, ini loh Be, ini anak dulu saya lupa sebetulnya. Entah karena jantung atau leukemia. Dan waktu saya lihat anak ini, langsung Tuhan menjamah hati saya. Saya merasakan tangisan tuh anak itu. Ya gak usah doa. Saya bukan, ada yang bilang, Babe dikaruniakan doa, kesembuhan dan sebagainya. Enggak, saya tidak mau komplain yang begituan. Orang suka ngeklaim gitu, wah saya ada karunia gini. Enggak lah, semua orang Tuhan kasih. Intinya cuma satu, punya modal enggak? Maka itu perlu banyak belajar. Jangan kita cari penyembuh, cari Kristus. Waktu saya peluk dia, saya bilang sama dia, Nak, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Tuhan ingin kamu lihat masa depan kamu. Saya cuma bilang, Tuhan izinkan dia lihat hari-hari depan untuk membahagiakan orang tua, memuliakan nama Tuhan. Ya sudah, yang doa namanya juga kan. Berapa lama kemudian dia datang. Anak itu setelah dicek, nggak tahu di Kucing atau di mana juga nggak tahu, sembuh total. Itu yang saya teriang-yang dia ngomong di sini. Tolong dong beri kesaksian. Katanya sih sudah kesaksian di Komsel. Saya bilang sama saya punya tim media, tolonglah ya kejar, maksudnya kalau ada orang-orang kadang-kadang dia nggak berani di atas ya. Ya biasalah kalau di atas tuh bisa gemetaran, urapannya di bawah. Ya direkam ngobrol baik-baik kayak tadi kan bagus tuh ya. Masih banyak, ada yang udah lama nikah, ndak punya anak, begitu Nyak ketemu dia, kamu punya anak ya? Tahun depan punya anak. Nyak itu dikaruniakan suka ngomongin orang. Maksudnya kamu pasti punya anak. Aduh, gitu udah banyak ya. Maka kalau Anda yang belum punya anak, perlu anak, kasih tahu sama Nyak. Nyak bisa doakan. Kemarin ada satu ibu langsung dia nyamperin, tolong dong doakan saya, sudah lama tapi gak pernah muncul lagi gereja, jangan-jangan lagi hamil katanya. Ya kita anggap begitulah ya. So kadang-kadang ada yang datang tiba-tiba dihilang, sebulan 1 tahun lagi datang dia bawa anaknya, lu Be gara-gara Babe. Apa-apaan lu gara-gara gue? Ya gara-gara Babe bilang saya punya anak, jadi saya punya anak itu. Bapak Ibu, maksud saya di hadirat Tuhan apapun bisa terjadi. Ada amin? Nah malam ini kita akan bicara tentang satu topik, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terusan dari khotbah saya beberapa minggu. Karena tahun ini kita tahu kita punya tema, setiap 4 bulan sekali kita punya tema lompatan. Pertama kita itu harus tahu identitas, yang kedua kapasitas. Nanti kita akan masuk kepada dimensi aktivitas. Sesuai kita punya ulang tahun, bergerak ya, gerakan jemaat pemenang. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ingat kapasitas kita. Kapasitas itu dalam teknologi atau teknik itu namanya kapasitor. Kapasitor itu bisa kurang dan bisa kosong bergantung kerapatan. Nanti pas minggu depan saya lagi yang khotbah. Ya biasanya lama baru saya khotbah ya. Jadi minggu hari ini ada banyak yang datang. Puji Tuhan, Babe yang khotbah loh. Emangnya lain khotbah kenapa? Pas hari ini saya khotbah 2 kali. Minggu depan khotbah 3 kali. Aduh saya dikasih 3 kali. Gak apa-apa kalau kamu kasih saya akan jalankan. Namanya saya juga hamba ya. Tunduk, taat dan setia. Kendati pun kadang-kadang capek juga sih gitu. Tapi ya gak apa-apalah. Oke, Bapak Ibu, pagi tadi ada yang ikut ibadah enggak? Saya dorong loh kalau ada yang para pemusik, pemuji kalau pengen meningkatkan kapasitas. Kalau Anda tidak ikut khotbah saya ada buku yang satu ini saya terjemahkan udah lama sekali. Glory Driven Life. Jadi hidup yang digerakkan oleh kemuliaan Tuhan. Nah, sebetulnya ini buku sedang menceritakan yang kita khotbahkan. Naikkan standar iman, naikkan standar fokus, naikkan standar kapasitas intinya.
Wah, bagus sekali buku ini. Coba saya nggak tahu masih ada nggak di bookstore. Kalau nggak ada, Anda tunggu saja, nanti saya tulis ulang lagi. Ya, tunggu Tuhan Yesus datang 2 kali, sama-sama sama dia langsung nulis lebih bagus gitu. Sekarang kan jarang baca buku orang kan, lebih suka dengan khotbah. Bapak Ibu, saya berterus terang, khotbah model ini saya belajar aja 1 semester. Saya ingat waktu itu saya ambil materinya 30 SKS, 1 semester saya selesai. Kan itu ada kalau tahu kuliah itu bisa nggak 1 semester 30 SKS? Saya lahap, pernah sekali saya ambil 50. Maka dalam tempo 1,5 tahun saya selesaikan 148 SKS. Nilainya oke sih ya, nggak usah kasih tahu lah nilainya ya. Intinya lulus gitu aja. Bapak Ibu, ini saya banyak belajar dan saya tidak temukan. Karena beberapa waktu ini saya bertanya sama Tuhan, apa sih maksudnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apalagi orang karismatik, bagaimana kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Jawabannya apa? Pasti berbahasa roh. Ya orang karismatik. Coba kalau Anda bicara sama orang Injili, masalah lah. Apalagi sama orang Protestan. Apalagi bicara sama engkong tong. Tahu engkong tong ya? Yang ada di Cina sana. Anda akan masalah sama dia kalau berbahasa roh. Tapi kita harus memaknai dengan benar. Salah nggak berbahasa roh? Tidak salah. Tidak sepenuhnya salah. Tetapi terkadang masalah, ini dia. Karena ukurannya bukan berbahasa roh. Ukurannya bagaimana Tuhan itu bisa hidup di dalam diri kamu, mengubah kamu, lalu jadi buah. Dan dalam khotbah ini saya harus menjelaskan, tadi saya bilang sebetulnya kita mau praktek ini dilakukan seminar paling tepat. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya memberikan seminar ini tahunnya berapa saya lupa, itu di Mempawah. Ada berapa hari saya lupa juga. Setelah kita bikin seminar selesai, awalnya kita semua orang karismatik menyembah udah biasa. Oh, bahasa roh juga udah biasa lah. Lompat-lompat biasa. Itu sudah bukan penyakit. Itu namanya gaya karismatik. Kalau nggak lompat, nggak bahasa roh, bukan karismatik. Rematik itu. Ya kan? Tapi di situ nyembah luar biasa. Setelah mereka ikuti sesi, di sesi terakhir saya ingat Rudi yang memimpin pujian. Kita nggak lompat-lompat. Nah, di rumahnya si Rianti, masih ingat Rian ya? Baru si Rudi angkat pujian, mari kita nyembah Tuhan begitu. Nangis gak bisa nyanyi Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi? Itu tiap mereka dilawat tanpa disentuh apapun. Lepas dari itu semua mengalami sebuah perubahan hidup. Mengapa bisa terjadi? Karena mengenal cara menyembah. Penyembahan itu sederhana, itulah sebabnya saya pun harus menyajikan dengan sederhana. Bukan hanya saja nasi padang sederhana, tapi khotbah juga harus sederhana. Kita mulai membaca Bapak Ibu, karena ini bicara tentang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pagi tadi Anda sudah dengar khotbah saya, bahwa hidup oleh iman sebagai anak Allah. Kalau anak berarti ada hubungan dengan Bapa. Untuk berhubungan sama Bapa, maka Alkitab berkata Bapa mengutus anaknya. Ketika roh anaknya ada di dalam hati kita, maka kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahasa aslinya bagus sekali. Nah, saya jadikan ini sebagai hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya istilahnya kerapatan. Banyak orang tanya bahasa apa itu kerapatan. Aku juga bingung yang kerapatan. Saya ketemu ada gereja kerapatan baptis. Itu dia ada kerapatan juga. Apa artinya kerapatan? Tanya Google, dia bisa jelaskan. Beda dengan kedekatan. Kerapatan itu terjadi asimilasi. Seperti seorang anak yang sedang minum.
Udah sampai sini aja. Kan ada asimilasi kan. Seperti tadi yang itu anak Yohanes namanya ya. Semakin gemuk. Karena apa? Terasimilasi dengan Tuhan di hadiratnya. Paham Bapak Ibu? Oleh sebab itu saya mau mulai ajak Bapak Ibu untuk membaca. Di dalam Alkitab Yohanes pasal yang keempat, beberapa ayat saya akan bacakan. Multimedia akan nolong Anda keluarkan ayat 22 pertama. Tapi saya di sini saja sama-sama membacanya. Yohanes pasal 4 kita mulai dari ayat 22. Bisa ditolong bukakan? Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini sekarang ada sebuah dialog. Dialektika Yesus sama wanita Samaria. Ini sebuah dialektika dalam kehidupan biasa. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tuhan lo yang ngomong sama wanita Samaria. Kalau kita menyembah apa yang tidak kenal, hidup kita itu punya beban. Itu manggul tempayan, artinya memanggul ekonomimu. Pagi tadi saya sudah jelaskan itu lengkap apa itu ekonomi. Kalau saya tanya ekonomi, Bapak Ibu pasti akan menjawab apa? Dolar naik. Ya memang. Apakah itu? Baca Alkitab. Ekonomi itu berasal dari kata oikosnomia. Oikos itu rumah tangga. Nomia itu keteraturan Bapak Ibu. Artinya ekonomi, rumah tangga atau kehidupan yang teratur. Masa sih rumah tangga dan kehidupan teratur bergantung kepada Chen? Kenapa bisa terjadi demikian? Ini perlu waktu penjelasannya. Bahaya kalau saya potong-potong, bisa saya dikomplain. Ada tangan-tangan jahat yang mengubahnya. Tahun berapa? Anda cek aja lah, baca di buku-buku sejarah. Ya, ekonomi bergantung pada uang kapan. Sesungguhnya pada mulanya ekonomi dalam Alkitab itu bukan bergantung kepada uang, bergantung kepada kehidupan keluarga. Keluarga bukan bergantung kepada untung dan rugi. Keluarga bergantung pada eksistensi setiap pribadi di dalam keluarga itu. Namanya apa? Hamba. Hamba. Kata hamba itu eksistensi adalah melakukan segala sesuatu, menjawab kebutuhan. Kata lain, melayani. Itu Kristus datang sebagai hamba, melayani. Nah kita anaknya jadi apa? Bos. Halo? Ya, apa iya? Itulah sebabnya hubungan bapak dan anak ini penting Bapak Ibu. Untuk itu dia kasih Roh Kudus, Roh anak. Roh inilah yang menyatukan kita dalam komunikasi roh. Karena Bapak itu roh. Kerajaannya pun bukan dari bumi, dari surga, ya roh. Untuk membangun kehidupan yang mencerminkan Bapak, yaitu keluarga. Itu pun rahasia. Kerajaan Allah rahasia, rumah tangga pun rahasia. Kalau saya pemberkatan nikah, ingat loh ya, nikah itu rahasia. Lah kalau rahasia itu sukar enggak ditemukan? Sukar enggak juga ketemu pemegang kunci rahasianya. Kalau kamu ketemu pemegang kunci rahasia, dikasih kamu kunci, tidak jadi rahasia lagi itu kan. Nah kalau rumah tangga dibangun dengan sempurna, maka itulah gambaran kerajaan Allah. Kasih lihat buku lagi. Buku ini menceritakan, nah ini tadi Glory Driver. Ada satu buku saya terjemahkan juga dari mana namanya? Dari ini dia, Church of God, Gereja Tuhan. Dan ini ditulis, ini cocoknya buat para PKS, ya, komunitas sel. Karena ini bicara tentang apa? Tentang gereja adalah manifestasi kerajaan Allah atau keluarga. Nah, ini lagi satu buku sebenarnya ada hubungan. Fathering the Generation. Fathering the Generation. Ini ibunya bukunya Babe semua bahasa Inggris. Ya, karena dulunya dari sana sih bukunya. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa saya. Dari surga itu bahasa Inggris, enggak bahasa surga tentunya. Supaya keren aja temanya ya. Tapi isi dalamnya bahasa sini, bahasa Pontianak. Apa kau?
Enggak lagi. Saya teruskan lagi Bapak Ibu, ya. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus dalam dialektikanya menggunakan bahasa demikian, ujungnya ketemu dengan keselamatan dari bangsa Yahudi. Maksudnya kamu mesti tahu loh ya, keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Karena Yesus memang keturunan bangsa Yahudi. Tetapi keselamatan bukan Yahudinya ya. Ada orang yang turunan sana. Tapi ada hubungan antara kamu dan aku. Kamu menyembah tidak kenal, ya karena rahasia. Aku kenal karena aku pemegang kunci rahasia. Paham? Oke, saya lanjut lagi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bilang sama sampingnya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya pernah sekali waktu mendampingi seseorang hantaran. Tahu hantaran ya? Mesti pergi bawa angpau. Bawa macam-macam. Ya nggak tahu kenapa saya diundang juga. Katanya sih ditolak. Saya pergi. Ribut Bapak Ibu. Mau nikah ribut gara-gara angpau. Nah yang sini Teochew, yang sana kek. Anda bayangkan dua suku punya gaya berbeda. Yang sana minta 5 angpau. Ada uang susu, uang bina, uang macam-macam lah. Yang satu ini karena orang Teochew sederhana, 1 jak. Ribut mereka. Jadi apa maksudnya? Di dalam budaya ada satu kodrat yang sudah dibudayakan. Ya kalau kamu masuk pintu ya ikuti dialah. Ya kan kamu melamar kan? Ngotot itu Bapak. Ya tanda kutip lah karena mungkin ada duit kali. Saya bawa cek itu keluar cek. Yang mau nikah anak kamu. Kalian ribut apa enggak masalah. Begini ya saya bilang. Dia kan minta 5 angpau. Dia bilang gue kasih 5 angpau mau berapa banyak. Udah yang 1 angpau aja bagi 5 apa susahnya. Dia pergi ke warung beli angpau. Masuk 5. Kasih selesai. Diterima loh, yang penting ada 5 angpau, isinya bukan masalah. Nah itu aja kan syarat. Ego bisa membuat hancur semuanya. Ini kejadian. Lalu udah selesai dia bilang, karena ini saya sudah marah, panas ini Pak Pendeta. Lu panas, gue juga panas, gak lucu pendeta diundang sini dia kalian berantem. Kalau nonton Ip-Man masih boleh. Ya kan beginian buat saya nggak lucu. Saya bilang kalau Bapak tidak mau datang dalam pemberkatan, saya tidak mau memberkati anak Bapak. Gitu juga. Oh iya sorry saya datang pemberkatan nikah, dia datang. Pestanya dia nggak datang loh. Benar. Ini kan gara-gara itu. Kenapa saya cerita demikian Bapak Ibu? Pengenalan itu penting. Maka itu nanti kalau melamar tanya dulu, ada wenang ya itu ya. Apa mak comblangnya tuh ya biasa kami Jakarta, tanya dulu apa-apa saja dicatat gitu loh. Nanti bawa, jangan sampai ribut. Masa gara-gara gitu ribut. Nah kita sama Tuhan juga sama. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan menghendaki penyembah demikian. Tidak boleh diubah. Boleh gak lompat-lompat? Boleh sajalah. Tapi kalau ini gak ada, percuma. Orang Malaysia bilang. Masih bagus, gratis namanya. Tapi kalau di sini percuma, amsyong lah. Nyak tegur saya, lu jangan pakai amsyong lo, gak ngerti sini. Amsyong tahu apa artinya? Penyakit dalam. Amsyong, orang Teochew bilang. Ya, gak kelihatan penyakit tapi dalamnya rapuh. Oke, saya teruskan lagi. Ayat 24-nya, roh Allah itu memang roh. Kalau kamu datangnya dengan gaya ya Allah nggak akan terima, nggak nyambung, bukan mau terima. Algoritmanya nggak nyambung. Allah itu roh, barang siapa, nah di sini barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenar. Ini yang jadi masalah. Dalam roh dan kebenaran, karismatik punya gaya. Huria rabasanda ya rabase. Huria rabase kakalaya hawala sekata. Salah nggak? Nggak salah juga. Cuman bermasalah kalau nyembah itu menjadi rata. Saya tidak larang orang berbahasa roh. Saya berbahasa roh setiap hari. Minimal 1 jam. Tanya Nyak, pagi-pagi jam 4 saya udah bangun. Nyak bilang lu bahasa roh atau bahasa apa? Innalah wasakatana inalah wa innal yahalla wasakataka. Kayaknya mirip-mirip Timur Tengah. Ya nggak tahu lah saya bilang. Tapi bukan tata caranya mengenal Bapa. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, ayat 25 nanti saya rangkum untuk konklusinya. Ini ayat dibaca. Saya baca ini biasanya pemusik, pemuji. Pokoknya yang berhubung PW, biasa. Ini memang seminarnya ini yang dibahas. Kalau saya ajak baca pasti udah tahu lah. Bung, saya tidak tanya tahu apa yang kamu baca. Kebenaran selalu memberikan dampak. Saya tanya, berapa lama kamu menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak engkau bina orang menjadi murid? Bapak saya, Bapak Rohani, ketika saya undang dia ke Pontianak, Pak, anak-anak di Pontianak rindukan Bapak. Dia bilang apa sama saya? Nyak saksinya. Aku udah mau mati Ton. Udah lalu, nggak bisa jalan lagi, pakai kursi roda. Aku mau pulang, ketemu dengan ibu di sorga. Kita suruh Pontianak, dia bicara mau ke sorga. Wah nggak ajak dia ke sorga, gua ajak ke Pontianak. Tapi dia bicara sorga, mau mati. Saya nggak tahu saya dapat dari mana itu wahyunya. Saya bilang Bapak kayaknya nggak ke sorga deh. Ayo bayangin aja, Bapak saya loh, Bapak perjanjian. Saya bilang kayaknya Bapak nggak masuk sorga deh. Waktu saya ngomong gitu, dia diam ngeliatin saya, pelototin. Ini anak kurang ajar amat, gua gak masuk surga. Saya bilang, Pak, Yesus sudah mau datang, gak perlu ke surga lagi. Ongkosnya mahal. Dia tahu, haleluya Ton. Rupanya dia tahu Yesus kalau datang gak perlu ke surga. Dan dia senang. Di kesenangan itulah Tuhan izinkan saya bertanya satu hal. Pak, jikalau hari ini Yesus datang, dia tidak bertanya berapa besar gereja Bapak. Dia tidak bertanya berapa banyak jemaat Bapak. Dia tidak bertanya berapa hebatnya Bapak, pangkat berapa tinggi, titel berapa tinggi, dan uang berapa banyak. Dia cuma tanya satu, itu eksistensi daripada kekristenan. Sudahkah engkau memuridkan menjadi murid? Maksudnya apa, Ton? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, bukan kita yang pandai berkhotbah. Kalau kita menghasilkan para pengkhotbah, bukan hanya khotbah di gereja, dia bisa mencerminkan kehidupan di lapangan sana. Dan kalau ini guru saya bilang, kalau 1 minggu tidak bawa jiwa ke Tuhan, kekristenan dipertanyakan. Ketika saya bertobat tanyanya, mobil saya sampai jebol. Tiap minggu kami kumpul para sel, selalu tanya, dapat jiwa nggak? Dapat. Kalau nggak dapat jiwa kita dorong mereka. Tiap-tiap minggu kita bawa jiwa. Hanya dalam berapa bulan komsel saya hampir 100 orang. Saya tidak ngomong sombong tapi istri saya dan anak saya tahu. Dan itu yang disebut penyembahan. Kalau penyembahan tidak membawa makna dan tidak bawa perubahan, bukan penyembahan. Itu cuma main-main Bapak Ibu. Mencari kesenangan bukan mencari kedamaian. Gereja hari ini, hamba-hamba Tuhan termasuk kami juga lebih pandai menyenangkan orang. Lebih pandai menyenangkan hati jemaat. Lebih pandai menyenangkan jiwa-jiwa daripada membawa jiwa itu mengalami kebenaran. Itulah sebabnya setelah kita seminar, mereka baru mengangkat pujian belum sampai terucap. Bukan lagi senang tapi damai. Kalau damai, itu tidak bisa berapa. Itulah sebabnya di akhir hidupnya Bapak perjanjian saya. Dengan satu kalimat itu. Dalam 3 bulan, kalau tidak 3 tahun. Dia sudah memenangkan jiwa, sudah memuridkan jiwa. Hampir
800.000 kalau tidak salah. Di seluruh Indonesia. 34 provinsi, 14 negara dia pergi. Padahal dulu untuk ke Pontianak aja nggak bisa. Saya ketemu dia di airport, saya kaget. Saya mau kemana Pak? Mau pergi ke pedalaman, ke Sintang, naik pesawat. Sendirian. Sampai-sampai saya bilangnya, kenapa nggak ada yang temenin? Pas kami mau ke Jakarta, pengen temenin dia. Nggak perlu Ton, lu pergi Jakarta, gua pergi ke Sintang. Dulu ke Pontianak aja kagak bisa, sekarang bisa kemana-mana. Oleh apa? Karena Roh Kudus. Penyembahan itulah membawa sebuah makna. Malam ini izinkan saya sharekan apa yang saya pelajari, yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tentu ayatnya sama, tapi maknanya mungkin agak berbeda. Di ayat 25 di sini sangat indah. Jawab perempuan itu kepadanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena di layar monitor ada, saya menolong Anda. Aku tahu, kata wanita Samaria, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bapak Ibu, apa kata kitab? Penyembahan itu terlalu banyak metode. Setiap doktrin ada metodenya. Pertanyaan saya, benar atau salah? Kita tidak usah masuk ke wilayah salah dan benar. Kita masuk ke wilayah dampaknya apa. Mau Injili, mau Protestan, mau Katolik, mau karismatik, itu bukan urusan buat kita. Itu pekerjaan Tuhan. Tetapi yang jelas setiap orang yang menyembah Tuhan pasti membawa dampak. Seorang hamba Tuhan yang dilahirkan, kemudian diadopsi oleh raja, dididik dengan sistem kerajaan, kepandaian memerintah, dan dia menerima generasi sebagai raja di Mesir Firaun. Namanya adalah Musa. Ketika dia ingin menggunakan kekuatan dunianya menyelamatkan saudara-saudaranya, apa kata Alkitab? Dia ditolak. Karena ditolak ini suara sampai ke dengar raja. Dia takut dibunuh. Lari dari Mesir. Tinggalkan semua. Lalu ketemulah di padang gurun. Dengan kehidupan yang barulah saya katakan di padang gurun. Yaitu di keluarganya Jitro. Dan jadi mantunya Jitro. Dan rupanya Jitro ini adalah pengusaha yang luar biasa. Ya, maka PT Mertua Indah. Jadi dia jadi pengusaha mertua indah. Bawa kambing domba tiap hari Bapak Ibu di padang gurun. Dan tiba-tiba dia ketemu namanya apa? Pekerjaan Tuhan di Semaduri. Sesuatu yang aneh bagi dia. Karena dia orang Ibrani mengerti pekerjaan Tuhan. Disinilah yang dikatakan menentukan kita menyembah, pengenalan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bukan mengenal Tuhan. Lebih mengenal gaya. Itu yang jadi masalah. Ketika dia lihat itu ada pekerjaan, dia menghampiri. Apa kata Alkitab? Hei Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab di mana kamu pijak tanah yang kudus, itu namanya Gunung Horeb. Ketika dia tanggalkan kasut, Tuhan berbicara, terjadilah impartasi dan terjadilah namanya apa? Utusan. Seorang Musa yang tadi menggembalakan kambing dan domba, maka dia kembali lagi ke Mesir membawa 2,7 juta jiwa. Aku lagi bayangin 27 juta gimana mimpinya ya. Kalau diurutin gitu ya berbaris ya, mungkin dari airport sampai Singkawa kali ya. Lah Pontianak aja cuma 700.000. Udah penuh begitu kan? Apalagi itu namanya 2,7 juta. Belum termasuk kambing dan domba, belum termasuk macam-macamnya. Kalau Tuhan turut bekerja, tiada mustahil baginya. Bapak Ibu, saya sedang menjelaskan tentang Alkitab. Kalau ini juga tidak memberikan daya tarik, membuka pikiran, lalu roh Bapak Ibu dijamah Tuhan, maka penyembahan kita sia-sia, capek ya. Musa mengenal siapa Allah. Musa mengerti mengenal siapa dia.
Jadi penyembahan itu kenali Allahmu, kenali juga dirimu. Baru bagaimana cara kita menyembah. Untuk itu kita belajar sama apa? Bukan doktrin, tapi Yesus di ayat yang ke-25. Seorang wanita Samaria bukan sedang ibadah. Maksudnya bukan ada di gereja. Ia mengambil air juga sedang ibadah sih. Cuma ibadahnya membawa tempayan letih lesu. Nah, ada juga ke gereja membawa beban. Sudah jam 5 mau ibadah lagi. Kalau enggak ibadah takut dipecat sama istrinya. Bapak tidak rohani. Bagaimana jadi imam? Ya ikut jalah. Di sini enggak ada, di Hongkong sana. Ibadah karena istri, ada yang ibadah karena suami. Tapi jarang ibadah karena suami, banyak kan karena istri. Maka kemarin kita dalam doa ada yang nyeletuk begini. Mengapa dalam doa, di semua doa lebih banyak wanitanya? Betul, kadang-kadang kalau datang 30 minimal 25 itu wanita, cuma 5 pria. Kadang-kadang semuanya wanita. Terus ada yang nyeletuk, wanita banyak dosa. Jangan gitulah kau. Bukan, saya bilang wanita itu penolong. Suaminya sibuk bekerja. Wanita-wanita berdoa menopanglah suaminya. Itu baru benar. Ya pendeta ini agak netral. Tidak boleh berat sebelah. Tetapi lebih baik lagi sekarang suami istri gandengan tangan doa bersama. Jauh lebih baik buat mesbah doa. Nah itulah sebabnya pengenalan penting. Kenalilah Allah. Allah itu apa? Kudus Bapak Ibu. Nggak mungkin Allah yang kudus kita datang dengan yang kudis. Musa mau datang, apa salahnya? Tanggalkan kasus. Tahukah Anda apa kasus? Kasus itu berbicara apa? Jalan. Berbicara apa? Tentang jalan. Kau gunakan jalan. Jalan tidak lepas dari pikiran. Coba kalau Bapak Ibu tidak berpikir naik mobil keluar, mau kemana? Mau kemana kita? Nggak tahu. Putar-putar, amsyong loh. Pasti berpikir dulu, makan durian ya. Kemana? Batang Tarang. Pasti ke Batang Tarang. Pikiran itulah kasus kamu. Jalannya kamu. Walking kamu. Tanggalkan dulu pikiran lama kamu. Kalau kamu mau datang ke saya, pikiran lama kamu tidak akan mungkin mengenal saya. Pikiran manusia lebih mengenal pada dirinya sendiri. Contoh sederhana untuk kita boleh tes sedikit aja. Kita ini egosentris atau kita ini adalah pemberi. Gampang Bapak Ibu. Kalau kita foto rame-rame, Bapak Ibu foto rame-rame, begitu Anda ambil foto, langsung di zoom, siapa yang dilihat? Ayo saya tanya, siapa yang dilihat? Pasti dirinya dilihat. Pada yang lain udah bagus, dia sendiri sipit. Jelek, ganti lagi. Ketawa pengalaman. Saya bilang itulah ego. Saya bilang terima apa adanya, cap syukur. Masalahnya saya sipit, mata saya belum terbuka. Kasih tahu sama AI, suruh bukain AI pandai sekarang. Jangankan buka matanya, bikin gondrong juga bisa. Kayak begini nih, bikin gondrong bisa juga. AI itu paling pintar. Oke Bapak Ibu, jadi belajar sama siapa? Yesus Kristus. Nah kita lihat, saya agak turunkan frekuensinya untuk masuk kepada inti. Tuhan mengajar kita apa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa itu roh. Barang siapa ingin menyembah dia harus menyembah dalam roh dan dari dua kalimat ini, roh dan kebenaran, dari dua kata ini Bapak Ibu, ini kadang-kadang buat kita, karena itu tulisnya dengan huruf kecil. Ya, sebetulnya kalau Anda membuka kitab bahasa aslinya, zaman dulu sebelum abad ke-17, Alkitab itu ditulis tidak ada koma dan tidak ada titik. Juga hanya steno gitu aja. Huruf rata semua. Jadi ini oleh karena si penterjemah meletakkan tulisan gaya tulis seperti itu. Lalu roh dan kebenaran itu mengacu ke mana? Dan setelah saya selidiki, dan itu tetap mengacu kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengapa? Anda buka lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba lihat hurufnya besar atau kecil. Pada itu menuju pada Kristus. Dan itu juga menggunakan huruf kecil. Artinya jangan kita dipengaruhi ini. Dan ini bicara Tuhan itu adalah roh. Oleh sebab itu kalau kamu mau datang ke roh yang tidak kelihatan,
engkau mesti mengikuti kebenarannya. Nah, kebenarannya itulah yang akan memperlihatkan di mana ada roh. Ambil contoh Bapak Ibu. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja, saya lompat sekarang, pasal 8, ada 2 ayat di situ. Saya akan coba membawa Bapak Ibu untuk memahami menyembah dalam roh dan kebenaran. Di ayat yang ke-8, 9 berkata demikian. 1 Raja-Raja pasal 8, kita mulai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, karena ini topiknya sensitif dan perlu dan ayatnya banyak, saya frekuensinya agak tinggi. Saya berharap Bapak Ibu bisa ikuti. Saya tadi bilang sama koordinator ibadah, saya belajar 1 semester dalam tempo 40 menit mesti selesai. Saya bilang saya harus belajar untuk pasang turbo. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari 2 loh batu yang diletakkan Musa ke dalam di gunung Horeb. Nah ini ya 9. Yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang-orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Tabut perjanjian Allah itu tidak ada apa-apa. Hanya ada tulisan 2 loh batu perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Itu namanya apa? Tulisan Tuhan, itu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, boleh ditolong lah ya supaya jelas. Yohanes 17 ayat 17. Ayo kita lihat. Itu perkataan Tuhan. Yohanes 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa menguduskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan kepada Musa itu adalah apa? Kebenaran. Musa tanggalkan kasut, maka kebenaran menguduskannya. Sebab apa? Kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Saya bertanya, saat itu Musa kudus gak? Kudus karena firman Tuhan. Nah kalau kita ingin menyembah, tahu Allah itu kudus. Kalau datang kepada Dia mesti kudus. Tapi satu sisi kita menyembah Allah sampai luar biasa. Air mata di mana-mana. Firman Tuhan tidak pernah dihiraukan. Firman Tuhan katakan konsep dasar kehidupan kekristenan bertumbuh ada 4 hal tidak bisa ditawar. Doa, baca Alkitab, bersekutu, dan melayani. Pertanyaan sederhana, sudah lakukan itu belum? Mau khotbah mau? Mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan mau. Tapi bersekutu enggak mau. Komsel enggak mau. Doa bersama tidak mau. Apalagi suruh melayani keluar jiwa-jiwa. Kalau di gereja oke lah. Dan itu tandanya Anda tidak layak masuk ke menghampiri Tuhan. Loh bisa nyembah. Ya iyalah apps aja bisa bikin orang rame. Halo. Saya tidak sedang menjatuhkan Bapak Ibu. Saya sedang membenarkan supaya Bapak Ibu mengerti tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu Bapak itu kudus, kita pun harus kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita kudus? Maka firman Tuhan berkata, ayat ke-10, ketika imam, ayat 10 tadi 1 Raja-Raja ini diganti. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ya. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus Bapak Ibu. Barang itu harus ditempatkan tempat yang kudus. Cara bagaimana saya tidak masuk ke situ itu terlalu panjang lagi. Datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyenangkan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini persis kejadian adik saya Rudi itu. Ketika dia memahami. Padahal dia biasa nyanyi, dia WL. Termasuk WL yang cukup bagus. Tapi nyembah ya biasa-biasa aja. Hari itu dia bilang, kok saya baru mau ucap, ku masuk. Kenapa gak bilang masuk aja? Gak bisa, hati ini sudah bergelora. Saya gak tahu, Rianti masih ingat gak? Kayak dulu belum sama Ivong kali. Ivong masih ketinggalan di kampung, dia belum datang. Gara-gara dia menyembah Tuhan, daya tariknya kuat, Ivong datang.
Kalau Neti kayaknya udah ya. Di Mempawah belum juga ya. Hanya Rianti karena rumah dia masalahnya. Itu luar biasa. Baru ngomong saja. Bapak Ibu yang demikian saya sering kali ngalami. Akhirnya saya bikin satu lagu untuk saya kalau doa pagi-pagi. Roh Kudus, bawa aku masuk lebih dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpin aku berjalan dalam rencana-Mu. Roh Kudus datang, penuhi hatiku, nyatakan kemuliaan-Mu. Saya terus ngulang-ngulangi itu jadi lagu Bapak Ibu. Saya lagi jalan di tengah jalan, tiba-tiba awan itu turun. Kita nggak bisa buat apa-apa. Dan dampaknya apa? Dampaknya kita bisa beli gedung Haji Abbas itu hanya dalam 1 tahun. Dari situ kita lihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa bangun ini dalam 2 tahun. Itu dampaknya. Kekristenan dinamis. Bukan hanya nyenang satu lain. Ya, hanya gaya aja. Tapi kalau diri kita tidak produktif, dipertanyakan. Pak Yos dengan kata itu langsung berubah. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Anda mau bikin apa saja, seminar apa saja, KKM model apa saja, tidak ada persoalan, boleh-boleh. Tapi kalau tidak membawa dampak diri kamu, itu masalah. Saya sebetulnya waktu kita jalan begitu cepat, bukan cepat memang panjang saya punya ini. Jadi saya harus closing, dapatkan cara buat Anda semua mendapatkannya. Izinkan saya beberapa menit lagi. Maka dikatakan di ayat yang ke-10, dikatakan ketika imam-imam keluar, mereka tidak bisa lagi menyenangkan apa? Kemuliaan Tuhan itu hadir. Keterbukaan hadirat Allah, apa sih penyebabnya? Tempat itu kan biasa-biasa aja kan? Apa penyebab? Di situ ada firman Tuhan. Ya, di situ ada firman Tuhan, walau batu. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Kita lihat di Ibrani pasal 8 ayat 10. Tolong operator, saya menolong Anda untuk membacakan. Ibrani pasal 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, ada perjanjian yang baru nih. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, otak, dan menuliskan dalam hati mereka, batin. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita punya KPG di sini. Untuk mencapai taraf menjadi imam, dia harus melalui anak, murid, bapak, baru. Status kita mesti dinaikkan. Kapasitas mesti dinaikkan Bapak Ibu. Bagaimana naikkan? Firman harus melekat. Bagaimana cara kita melekatkan firman Tuhan Bapak Ibu? Itu tidak ada cara yang sulit. Hanya satu, percaya saja setiap perkataan. Dengar suara Tuhan itu penting Bapak Ibu. Tuhan itu Bapa, Dia akan selalu datang untuk berkomunikasi kepada kita setiap apapun. Ketika Tuhan ingin meruntuhkan Sodom dan Gomora, Dia tidak sembunyikan maksudnya karena ada anaknya namanya Abraham. Abraham, aku mau tunggang balikan lo. Abraham, jangan Tuhan. Gimana kalau ada 10 orang benar? Bukan yang banyak doa loh. Bukan yang bahasa roh, yang benar. Kata Tuhan kalau ada 10, kalau ada 50 ya nggak usah lah. Gimana kalau 40? Ya udah nggak usah juga. Gimana kalau 30? Ya nggak usah juga. Hanya apa? Gimana kalau 10? Ya nggak usah juga. Akhirnya ditunggang balikan nggak? Ditunggang balikan apa? Karena yang ditemukan cuma 8. Pertanyaannya kalau seandainya Abraham, Tuhan gimana kalau 8? Ditunggang balikan enggak? Ya enggak lah. Jangankan 8, kalau Musa berkata, Tuhan bagaimana kalau 1 jiwa saja? Tuhan juga tidak tunggang balik. Yang penting ada kebenaran. Berhentinya kerjanya Allah menghancurkan Sodom dan Gomora karena berhentinya Musa berdoa. Berhentinya kita di dalam melayani Tuhan dengan hati yang benar.
berhentilah Tuhan mengurapi kamu. Dan kalau Tuhan sudah berhenti urapannya, engkau melayani Tuhan pasti keluh kesah. Banyak cincong, hati luka. Lihat orang ini selalu menolak. Bikin apa? Menolak Bapak Ibu. Nggak bisa nerima. Ya anggap dia yang paling benar. Dan orang demikian sebenarnya kalau saya mau bilang, engkau sudah mengecap kasih karunia. Engkau tinggal di dalam, engkau menolak, engkau menyalibkan Kristus kedua kali. Bagimu tidak ada lagi firman yang menyelamatkan. Baca tuh kitab Ibrani. Maka jangan main-main Bapak Ibu. Bapak kita merengkuh kita, memberkati kita. Oke? Nah, sekarang saya berikan teorinya. Sederhana Bapak Ibu. Untuk mengalami hadirat Allah. Bapak Ibu, karismatik mengajarkan. Musik yang kencang, kita panggil hadirat Allah. Lalu doanya pengkhotbah biasanya juga, Tuhan kirim hadirat-Mu. Tuhan datang kerajaan-Mu. Tuhan datang hadirat-Mu. Seakan-akan Tuhan itu sibuk lagi nonton episode kali di situ. Padahal kau ingat, kekristenan mendasarkan bahwa Allah maha hadir. Kata maha hadir tidak bisa diterjemahkan lagi. Artinya sejauh di mana kau bernafas ada oksigen, Tuhan lebih dari oksigen. Kalau oksigen itu kandungannya ada air, namanya H2O, ya, kita ada di dalam air atau air di dalam kita? Pertanyaan saya sederhana. Kadang-kadang kita berpikir air itu cuma hanya bentuk yang dalam apa? Terkondensasi dalam bentuk cair. Pada air yang namanya inti kata air itu H2O atau H, ya, H2 itu adalah zat, itu adalah uap. Sebuah inti atom yang tidak bernilai, tidak berwarna dan tidak berbau. Label 0. Artinya air itu tidak bisa dilihat tapi dia ada. Kita ada di dalam air atau air di dalam kita. Kita ada di dalam air dan air itu di dalam kita. Maka manusia normalnya usia-usia kayak saya mungkin udah nggak siap. Itu 80% itu air Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau kita mau menyembah Tuhan masuk dalam kerajaan mesti dilahirkan dari mana? Air. Maka itu dikatakan huios atau spermato. Air itu Bapak Ibu. Manusialah yang bisa dilahirkan sebagai manusia dari air baru bisa menjadi apa? Menjadi manusia yang memiliki akal budi yang bisa ditaruhkan firman Tuhan. Hanya manusia. Makhluk lain tidak bisa. Dan yang kedua, engkau harus dilahirkan dari roh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Karena roh kita sudah tidur. Padam. Kata padam itu mati. Kenapa? Iman kita mati, kebenaran dicuri oleh setan. Itulah sebabnya lahir dari roh itu maksudnya apa? Manusia yang memiliki roh itulah dihidupkan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara menghidupkannya? Nah ini dia. Terakhir ya, masih bisa kasih saya waktu? Berapa menit ke depan ya? Ibadah sore sih ya. Udah pada lapar? Saya juga lapar, belum makan malah. Ngomong gitu banyak ajak makan lagi, enggak ya? Saya bukan soal itu. Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 29 Bapak Ibu. Dan ini tidak pernah diseminarkan oleh para pemusik atau pemuji. Karena mereka beda kalau penyanyi bicara lain. Kalau saya ini adalah hamba Tuhan yang mau belajar, mengerti. Saya mengajarkan dalam versi saya bagaimana menyembah Tuhan. Anda langsung masuk hadirat Tuhan. Bukan pakai bahasa roh. Tapi pakai apa dong? Bahasa roh gak salah. Dari situ bisa berbahasa roh. Macam-macam bisa. Pakai musik bisa. Mau lompat, mau nari bisa. Mau tertawa bisa. Kenapa? Tapi inti ya kita dapat dulu. Nah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya. Kepada siapa? Kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku. Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Thomas itu melihat Yesus langsung menyembah. Ya Bapak,
Ya Allah, Bapak Ibu kalau ini dijelaskan indah sekali. Orang yang kita sembah, yang kita panggil Bapak, tahu nggak? Kita semua kan punya bapak kan? Kalau bapak saya orang kampung. Ya kebetulan dia sekretaris dari satu yayasan cukup ternama, cukup punya nama di Pontianak, tapi di kampung. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Itu bapak saya. Tapi dia nggak punya jabatan apa-apa. Coba kalau bapak kamu Pak Prabowo, wih, bapak saya presiden. Wih. Bapak saya juga supir ya. Karena kalau dia pun presiden, anaknya mau sekolah kan kadang-kadang bapak yang ngantar kan, juga supir. Bapak saya juga guru. Kalau saya lagi susah, dia ngajarin saya, ngelesin saya, dia guru juga. Dan bapak saya pengusaha, rupanya dia tuan atas usahanya banyak lagi. Ini contoh loh ya, Pak Prabowo ini contoh aja. Supaya dia tahu saya itu nggak ngejek dia. Gitu. Bapak Ibu, Bapak kita yang kita sembah, kata Thomas, Bapak Ibu perhatikan, kalau saya bicara mungkin Bapak Ibu, Pak Tony berapa jarak jauhnya dengan Tuhannya? Iya, tapi kalau Thomas langsung lu ngeliat loh. Tuhanku dan Allahku. Dia mah Tuhanku dan Allahku. Yesus itu Tuhan dan dia Allah. Tuhan atas kehidupan. Dan dia Allah sumber. Dan dia Bapa itu sumber. Allah itu adalah penguasa spiritual. Dia Bapak kita itu. Dan dia Raja. Semesta alam. Sorga dan bumi dia merajai. Raja di atas segala raja. Turun sebagai hamba. Menjadi penasihat ajaib. Guru. Baca tuh Yesaya pasal yang kelima. Lengkap Bapak Ibu siapa Tuhan. Bolehlah dibukain ya. Supaya lengkap ya. Yuk buka Yesaya pasal ke-9 ayat 5. Bapak Ibu dapat banyak berkat malam ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mencernanya, ada sedikit masalah. Maka selesai ini Bapak Ibu bisa terus nonton kembali YouTube-nya. Belajar pelan-pelan biar dapatkan sesuatu. Dia kata apa? Kata Yesus, bukan, Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Tolong ya. Sebab setiap kok lari ke situ. Ini dia. Sebab seorang anak telah lahir. Ini agak beda. Kalau AI punya dia lompat satu. Alkitab agak. Sebab seorang anak telah lahir. Siapa dia? Malam kudu sunyi senyap. Maka ku lupa siapa dia karena sunyi senyap. Untuk kita, untuk siapa? Untuk manusia. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Lambang pemerintahannya, logonya kayak kita ini Garuda. Ada di atas bahunya. Singa dari Yehuda. Itu lambangnya. Dan namanya disebut apa? Orang penasehat ajaib. Apa tuh penasehat? Penasehat itu guru Bapak Ibu. Dia seorang guru. Maka engkau mengatakan aku Tuhan dan guru. Benar katamu. Allah yang perkasa. Siapa Yesus? Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Lengkap Bapak Ibu nubuatan Yesaya. Sekian ribu tahun sebelum kelahiran Yesus itu sudah ada. Kalau hari ini Anda memanggil Yesus Bapak, kata orang bukan Bapak dia. Ini Alkitab mesti dihapus. Dia Allah, bukan dia Allah, dia anak. Dia memang anak. Tapi dia sesungguhnya lengkap. Itulah sebabnya, modal sebab apa? Percaya. Kamu apa? Bahagia. Pemusik pemuji ke atas. Saya closing ya. Perhatikan ini penting Anda lihat. Kita mulai baca ayat yang dari 20, 21 dan 23. Waktu kita percaya apa? Percaya saja bukan melihat. Kata percaya berarti Anda berpikir kan? Libatkan pikiranmu bahwa Tuhan yang kamu sembah. Yesus kami sembah.
suka Yesus ya gitu ya. Yesus kami puja, kami sembah bagai raja. Di mana dia? Di surga yang jauh. Kami di sini cuman agama aja. Gitu? Enggak. Berdiri di tengah kami. Bapak Ibu, kalau Anda bisa nyanyi dengan yakin percaya, aku gak yakin Anda bisa nyanyi sampai selesai. Karena saya pernah buat seminar, jumlah orang tidak banyak, gak satu pun bisa nyanyi. Yang ada cuma tangisan. Tuhan ampuni saya. Memang kita perlu dibereskan. Ampuni saya. Saya masih ingat di Wisma Nusantara, itu anak-anak remaja dari bangku belakang sana mental sampai ke depan. Karena begitu dia memanggil, Tuhan mengoperasi. Ada yang masturbasi, ada yang onani, ada yang lesbian, macam-macam itu. Kalau namanya manusia, kita tidak tahu tapi Allah tahu. Ada yang banyak hutang tidak mau bayar, ada yang cuma hanya amin tapi aman di luar. Jadi sama hanya modal percaya toh. Kalau kita percaya kebenaran mengatakan dia ada. Saya berikan ilustrasi. Dulu saya di kampung, saya pernah pulang ke kampung itu karena waktu cukup lama, berapa lama, saya dibawa ke laut. Dan mereka nangkap ikan. Saya bingung, ngumpul di laut banyak perahunya. Lalu ada taikongnya di atas melihat ini. Saya bilang, lihat apa om? Lihat ikan. Laut begini kotor, keruh, di mana lihat ikannya? Kamu lihat ya, di ujung sana, itu berkilo-kilo, dia bisa lihat. Nanti kalau ada gelombangnya begini, itu pasti ada ikan. Dia orang lagi tidur main di bawah, dia di atas nungguin karena dia taikong, memang dia dibayar. Begitu dia lihat ada, langsung dia bunyi langsung tok. Motornya buru lari sana, semua kejar. Saya pikir apakah benar ada ikan? Sampai di sana saya di mana ada ikannya? Mereka lempar pukatnya keliling gitu. Udah selesai, mereka kebukin pakai bambu. Udah gitu tarik galanya. Bertonton Bapak Ibu, zaman gembung. Kalau Anda yang pernah nelayan itu tahulah. Padahal kita nggak kelihatan, hanya lihat gelombang. Yesus itu lebih dari itu, hanya pikirkan firman-Nya seperti para imam. Dia pikirkan, dia bawa ke dalam bait Allah. Mereka datang bukan lihat Tuhannya sekarang, dia percaya firman itu, maka kemuliaan Allah turun. Mereka nggak sanggup ibadah. Mereka nggak sanggup lagi berkata-kata karena ketemu Sang Ilahi. Ya baca. Saya berharap yang sini bisa memahami. Kadang-kadang kalau kita tidak memahami, kita terlalu cerewet. Ibadah terlalu lama. Bangkit, duduk. Sekarang nggak ada lagi, cuma 2 kali. Zaman dulu, apalagi kalau gereja yang pakai Kidung Agung ya. Mari kita bangkit berdiri, 54 nyanyi. Duduk lagi, bangkit lagi, duduk lagi. Ya bagus juga sih, kata Henry, kalau Anda begini 20 kali 1 hari, lutut kamu kuat. Besok-besok mesti gitu ya. Bangkit, berdiri, bangun. Supaya ini. Saya ajarin Bapak Ibu, kalau di gereja, ini dia. Halen, kalau nggak usah lompat kan gini aja. Ini kamu menguatkan otot ini, betis. Dan jantung kedua ada di betis. Anda yang darah tinggi, yang gula tinggi, dan kolesterol tinggi, kalau Anda bisa begini, 1 jam 1 hari, Anda nggak usah lagi takut minum obat kolesterol. Dari mana Bapak tahu? Dari Dr. Henry. Klik aja Google, ada dia. Oke, saya tuliskan bicara kesehatan lagi. Ayat 21, mari Bapak Ibu. Maka kata Yesus sekali lagi, karena mereka percaya, maka kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksudnya Bapak Ibu? 3 hal. Pada saat waktu kita percaya, dengar sekali lagi, kita percaya Tuhan di tengah kita. Pertanyaannya kalau saya bilang Tuhan di tengah kita, dia memeluk kamu, Anda akan berkata orang gila kali itu. Halusinasi kali dia. Kadang-kadang anak muda itu halu, tahu nggak? Hei, kalau kamu bisa berkata bahwa kita dipeluk Tuhan, kita memeluk Tuhan, kamu berkata halu, engkau tidak pernah akan mengalami Tuhan memeluk kamu. Khusus untuk anak-anak muda dan khusus untuk semua yang terlibat pelayanan. Saya berkata demi nama Tuhan Yesus. Memang iman itu seperti halu, tapi jangan izinkan otak kita berpikir ini yang mesti ditinggalkan. Tuhan, Kau hadir, peluk aku. Seusia saya masih pengen Tuhan peluk. Saya peluk dia, saya bisa rasakan dia. Itu percaya, peluk dia. Dan apa terjadi? Penyembahan itu adalah terjadi keintiman. Maka dikatakan apa? Penem Yahweh. Kita bisa tatap muka dan muka karena pandangan mata kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak nyaman karena tidak sesuai dengan daging kita. Betul nggak? Anda duduk sampai 2 jam. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Anda bilang apa? Emangnya ibadah mesti lama-lama? Roh Kudus tertib, tahu nggak? Dan orang seperti itu sulit dia akan mengalami Tuhan. Kamu menolak kebenaran. Saya cuma kasih tahu sama Bapak Ibu, bukan lagi nakut-nakutin. Tuhan, lakukan apa yang aku lakukan. Dan itulah penyembahan. Waktu kita lihat dia ada, izinkan dia memeluk kamu. Damai di hatimu. Kita gak bisa ngomong lagi. Dan apa yang terjadi? Dia akan menghembuskan Roh Kudus. Itulah karismatik. Yang Anda saya perlukan adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa kita titik temu dengan sorga, itu Bapa. Bapa itu di sorga. Bapa gak pernah hadir. Yesus itu adalah pribadi yang Bapa hadir. Tapi Bapa ada di sorga. Maka terjadilah 2 pribadi. Kendati mereka satu. Roh Kudus yang menyatukan sana. Dan apa yang terjadi? Kamu akan terima kuasa. Kemampuan cara berpikir kita berubah. Kerendahan hati kita karena dikontrol oleh Roh Kudus. Kita sangat menghargai orang karena kita tahu oleh Roh di dalam kita, kita bisa mengcover dia untuk berbuat sesuatu. Kita katakan jikalau Roh Tuhan ada padaku, musuh pun bisa diperdamaikan. Ketika ada orang yang punya niat jahat, bisa diperdamaikan. Bapak, Ibu mengerti? Kenapa ada yang memusuhi kita? Karena kita nggak kudus. Otak kita yang bekerja. Saya berharap Bapak Ibu, hal-hal yang esensi ini mesti dipelihara dan dilatih. Percaya, nyembah sampai kamu mengalami damai. Memang untuk yang baru belum tentu, karena harus perontokan, mematikan ego dulu. Terus saja sampai damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah gerbang untuk terima kebenaran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Keadaan kamu yang tadi bayang gocek tiba-tiba rendah hati. Keadaan kamu yang terlalu jahat kan tiba-tiba kamu jadi baik. Kadang kamu yang tadi pelit dengan macam-macam, sekarang jadi orang murah hati. Kenapa? Roh itu mendatangkan damai sejahtera, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita kadang-kadang pandai khotbah. Kita kadang-kadang pandai mengambil semua pelayanan. Mana kasihmu? Mana damai sejahteramu? Duduk yang kita ceritakan adalah kejelekan. Tidak pernah membahas bagaimana kita membenarkan diri kita. Kekristenan dirusak oleh zaman akhir ini.
Bukan akhir zaman lagi, zaman akhir ini. Terlalu banyak media yang merusak cara berpikir kita. Maka Alkitab katakan Kristen akhir zaman ini atau zaman akhir ini ibadah tapi memungkiri kekuatan ibadah. Di mana kita ibadah? Saya tutup dengan kalimat, di mana kita ibadah? Kata Alkitab, abodah. Tatanan kehidupan 24 jam kita itu ibadah. Di rumah berhubungan sama istri ibadah. Jalan sama istri, suami beribadah. Masak nasi juga ibadah. Semua itu ibadah. Kamu dagang ibadah. Kamu lagi duduk ngobrol itu ibadah. Pertanyaannya, omongan kamu bermakna memuji Tuhan atau enggak? Atau lagi menjelekin orang lain. Ibadah juga, bukan pada Tuhan, hantu Bapak Ibu. 24 jam kali sepanjang kamu itu ibadah. Dalam ibadah itu ada 3 hal, maka baca buku saya. Pertama apa? Dalam ibadah kita perlu menyembah. Nah, menyembah itu biasanya saya lakukan tiap hari di pagi hari. Tapi hari Minggu lah kita kalau nggak biasa menyembah bersama. Persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena kita gereja pandai nyanyi dan menyembah. Sementara hutang belum bayar. Pada orang hutangin kamu, hampir dia mau bunuh diri. Terus kamu fitnah orang macam-macam. Gosipin orang macam-macam. Apalagi? Ada banyak hal kita tidak lakukan. Gereja suruh kita doa, kita lebih banyak jalan-jalan. Gereja suruh kita belajar, komsel, kita lebih suka buat ini, buat itu. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan salah. Tapi kalau kita mengabaikan yang namanya kebenaran. Oh, gereja saya nggak benar kalau gitu. Ya keluar dari gereja itu. Cari gereja yang benar. Kalau ada gereja yang benar, kamu datang jadi nggak benar juga. Kenapa? Ada orang datang gereja cuma keinginan dagingnya yang dipenuhi. Cari senang. Gereja bukan cari senang. Damai. Kalau kita punya kuasa Bapak Ibu, meningkatkan tandat kita. Minggu depan pas saya khotbah lagi 3 kali, saya sedang bicara apa? Tingkatkan standar kita. Bapak Ibu, malam ini saya kunci dengan kalimat 3 catatan. Apa? Percaya Tuhan ada, menyembah sampai kamu mengalami damai sejahtera. Roh kalau sudah penuhi kamu, jangankan tulis buku, apapun kamu bisa. Saya bukan pengkhotbah, bukan orang Kristen, bukan pendeta. Kalau bisa ada hari ini, kenapa? Roh Kudus. Ada satu buku yang saya tulis di Secret. Ini buku banyak saya ceritakan tentang mereka yang mengalami perubahan. Orangnya nama-namanya saya tulis, saya udah minta izin. Mereka datang ke sini satu ibadah, Tuhan melawat dia, sekarang menjadi koordinator ibadah. Dan jadi pendeta, dan jadi pengusaha yang besar. Tadinya biasa-biasa saja. Karena Roh Kudus, dia terima kuasa. Kuasa untuk membalikkan keadaan. Mari bangkit berdiri. Lagu tadi aja. Ya. Ya itu aja. Kita ajak jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini sebagai penyembahan. Nanti saya akan berdoa dan tutup ibadah. Persiapkan hatimu dengan baik. Mampu
untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu
Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Dia jauh karena doktrin. Sesungguhnya Dia sebatas engkau percaya. Kendati pun kau tidak lihat Dia, bukan berarti Dia tidak ada. Dia bukan hadir karena Dia maha hadir. Sebelum kita ingat, sebelum kita tahu, sebelum kita lakukan apa, Dia sudah hadir. Kehadirannya melebihi oksigen yang kita hirup dari nafas kita. Itulah Dia Tuhan. Memang Dia bukan oksigen, Dia adalah Allah. Dan sifat Allah mengasihi, ingin selalu memeluk anak-anaknya. Dia tidak ingin sembunyikan sesuatu dari Anda dan saya. Ketika Dia ingin tunggang balikan Sodom, Dia tidak sembunyikan maksudnya kepada Abraham. Ada terlalu banyak hal yang akan terjadi di tengah kehidupan kita. Dia tidak sembunyikan, Dia bicara sama kita. Supaya kita punya jalan. Maka itulah saya katakan, ya Tuhan, pimpinlah aku berjalan sesuai rencana-Mu. Sebab ada begitu banyak masalah muncul, terkadang membuat kita kesal. Tanpa sadar kita mengkomentari dengan yang negatif. Padahal kita tidak menyadari itu bisa datang kepada orang yang benar. Itu namanya sedang memperlengkapi kita. Atau kita tidak benar, Dia datang untuk membersihkan kita. Allah tidak melihat engkau siap atau tidak siap. Allah selalu mengulurkan tangan buat kita. Keselamatan itu memang kasih karunia. Berkualitas di dalam keselamatan itu pilihan. Bapa, hamba telah menyampaikan maksud dan pikiran yang Kau taruh di dalam benak hamba-Mu. Engkau menaruhkan pikiran-Mu di dalam akal budi, merontokkan setiap ego-ego hamba-Mu. Tertulis di dalam hati sebagai bagian daripada tabut-Mu sendiri. Engkau bukan sekedar hadir, kami masuk dalam hadirat-Mu. Tapi di balik itu kami menerima Engkau memenuhi batin kami. Sehingga Engkau menjadi Allah dan Bapa kami. Dan kami menjadi umat dan anak-Mu. Engkau memperhitungkan langkah hidup kami. Engkau mempersiapkan setiap apa yang kami kerjakan. Sebagai guru kami diberikan kemampuan untuk mengajar. Sebagai seorang pengusaha diberikan kemampuan kami untuk melayani di dalam sektor ekonomi. Sebagai pelayan Tuhan kami diperlengkapi kemampuan untuk melayani dan kasih. Tentulah buat kami yang lemah, letih, lesu kami diberikan kelegaan. Yang sedih dihiburkan, yang sakit ada kesembuhan. Bapa di atas segala-galanya bagi kami. Bapa, Engkau hadir. Engkau tilik hati kami. Engkau tilik hati kami. Angkat beban kami. Letakkan kami di dalam bagian-Mu yang terpenting. Gerakan kami sebagai umat pemenang. Ya Rabahasa katakara ya lalabase katakara ya rarabase katakara ya rarabasaka. Roh Kudus sudah mulai bekerja di tengah-tengah kita. Ya rarabasa katakara ya rarabara. Oh, haleluya. Dia sedang menjamah hati yang dibenarkan oleh firman-Nya. Yes. Yes.
kehadirannya bagaikan api yang memanaskan kamu. Terjadi sebuah kegerakan bagaikan badai yang sedang menggoncang kamu. Ada kuasa keilahian melepaskan kamu dari kenajisan. Mulai berkata, Bapa, aku anakmu. Seperti anak terhilang berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dari sorga. Bapa mengembalikan statusmu dengan jubah yang baru. Bapa memberikan identitas dan otoritas. Dan Bapa memperlengkapi engkau dengan tuntunan yang baru. Yes, yes, yes. Bapa lawat umatmu saat ini. Kalau engkau bekerja untuk Salomo, engkau bekerja untuk jemaat mula-mula, engkau bekerja pada hambamu, saat ini engkau bekerjalah untuk jemaatmu yang hadir maupun mereka yang sedang ikuti training. Ada kuasamu mengalir, mengalir, mengalir terus pada mereka. Ya Rabasa kata-kara, ya Rabasa kata. Jamah dan penuhi mereka dan rohmu. Sesuai firman-Mu, penuhlah mereka Roh Kudus. Mereka akan terima kuasa untuk menjadi alat-alat-Mu di tengah kehidupan. Oh Rabasa kata-kara ya Rabasa kata-kara. Oh Rabasa kata-kara ya Rabasa. Api itu sedang turun. Jamah saat ini. Jamah. Penuhi setiap pribadi. Aku minta dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi. Penuh. Yang di belakang. Api itu sedang turun di belakang. Dalam nama Yesus. Penuh. Yes, ya Allah. Oh, haleluya. Oh, Rabasa karala. Tuhan mengasihi kita semua di tempat. Malam ini saya mau berkata kepada kita semua, jikalau kita punya konsistensi membangun hubungan dengan Tuhan dan percaya hadir Allah terbuka, mengalami damai sejahtera, maka Roh Kudus penuhi kita. Yang pertama adalah mengalami damai sejahtera. Sebab sampai ada mengalami damai di hatimu, ada kasih mengalir, ada kasih menyadari bahwa kita berdosa, kita perlu dibereskan, kita perlu dikuduskan. Firman itu menguduskan, firman itu memperbaiki kita. Firman bukan menakuti kita, firman bukan melukai kita. Firman membersihkan kita dari noda-noda, dari keangkuhan, dari ketidaktertiban kita, dari cara berpikir kita yang negatif, dari cara berpikir yang telah dirusak oleh dunia. Memandang pekerjaan Tuhan sebatas kemauan kita, memandang hadirat Tuhan sebatas retorika. Tapi itu perlu dibersihkan, Kalau engkau ingin Roh Allah diam, jikalau Roh Tuhan ada pada diri kita, maka kita punya kuasa.
melakukan perkara-perkara supranatural. Terkadang ada hal-hal yang muncul engkau tak pernah pikirkan dan itu terjadi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah, mari tanganmu terangkat. Bapak Surgawi, meteraikanlah setiap kebenaran-Mu buat jemaat. Firman itu merupakan tabut yang akan diletakkan di hati mereka. Namun sebelum masuk ke hati, ia mulai membersihkan akal budi. Ketika menyadari seperti anak yang terhilang, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan Surga. Tak satu orang pun yang layak datang kepada Bapa tanpa dia mengakui dosa. Jikalau kita hidup dan tidak memiliki kebenaran, jika kita hidup tidak memiliki iman, melakukan apa saja itu adalah dosa. Iman sama dengan kebenaran. Maka ada begitu banyak orang Kristen walaupun dia pandai, walaupun dia ke gereja kata Alkitab, tetapi dia memungkiri kekuatan kehidupannya standar biasa-biasa. Gak kuat menghadapi goncangan dunia yang semakin hari kita tahu semakin tidak baik. Kita disediakan tempat yang kuat yaitu kerajaan Allah. Nilai utama adalah kebenaran. Kita bisa manggil Bapa. Hari ini Tuhan menteraikan setiap pribadi. Belajar di rumah untuk menyembah. Percaya hadirat terbuka, ngalami damai sejahtera. Maka yang kedua, kau akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bukan datang untuk hanya kita pandai berbahasa lidah, tapi kita diberi kuasa. Kuasa memperbaiki diri, kuasa meningkatkan standar kita, kuasa meningkatkan cara berpikir, kuasa untuk kita rajin mengambil tanggung jawab, melayani dengan kasih. Bapak Surgawi, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang sakit sembuhkan, baik yang hadir maupun ada di rumah. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah sudah selesai. Akan saya tutup. Di tangan-Mu ada amplop persembahan umum, pengembalian perpuluhan dan semuanya ada di dalam. Dan untuk celebrate ada satu persembahan khususnya ulang tahun gereja kita. Bagi kita yang mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai gereja sebagai rumah, seluruh rangkaian apapun yang kita buat sepanjang 1 tahun, hanya satu kata, kembali ke rumah Tuhan. Anda mau bikin seminar, Anda mau berkhotbah, apa saja, dasar pemikirannya cuma satu, kembali ke rumah Tuhan. Komitmen, kesehatian, dan kehadiran. Mari tangan terangkat. Diberkati tangan yang terangkat. Setiap apa yang kau berikan Tuhan memperhitungkan. Jemaat yang dikasih Tuhan saya kasihi, ibadah sudah selesai. Pulanglah, bawalah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persetujuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang berkatakan, amin.